Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami Wahyuningsi, dosen di program Studi Gizi, program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perencanaan Program Gizi. Adapun video ini dibuat dengan kebutuhan PDD UKTPT Smart Serdos pada bidang pengajaran dengan penjelasan mata kuliah perencanaan program gizi pada hari ini akan menjadi tiga bagian, yaitu meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yang digunakan dalam mata kuliah perencanaan program gizi. Mata kuliah perencanaan program gizi merupakan mata kuliah wajib di program studi gizi program sarjana yang dimana membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merancang intervensi gizi di tingkat individu, kelompok, maupun komunitas. Materi ini mencakup tahapan analisis mulai dari analisis situasi, penentuan prioritas, hingga penyusunan rencana implementasi, monitoring, dan evaluasi program. Tujuannya adalah menghasilkan program gizi yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan sasaran. Mata kuliah ini memiliki beban 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik yang diampu oleh mahasiswa semester 6 dengan metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah pembelajaran bauran untuk memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan metode yang berbeda. Adapun capaian pembelajaran atau CPL program studi yang dititipkan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan kemampuan di dalam pelayanan gizi yang profesional dengan menunjukkan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kritis menerapkan nilai moral moral yang luhur, etika, hukum, dan sosial budaya yang berlaku, serta menjunjung nilai kerjasama yang adaptif dan berempati dengan berlandaskan asas bela negara. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan dan memahami aspek pengelolaan pelayanan gizi berbasis ilmiah yang holistik kepada sasaran individu, kelompok, dan masyarakat dengan pemikiran logis, sistematis, inovatif yang didukung oleh teknologi, serta membangun jejaring pada tingkat internal serta eksternal organisasi. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan konsep teoritis berdasarkan landasan ilmiah yang terstruktur dalam melaksanakan pelayanan gizi pada sasaran individu, kelompok, dan masyarakat. Yang keempat adalah menunjukkan kemampuan komunikasi efektif, profesionalitas yang luhur, mawas diri, dan pengembangan diri untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang gizi dan kesehatan serta faktor yang mempengaruhinya. Yang kelima adalah memiliki kemampuan pengelolaan pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara mandiri maupun bersama tim pada sasaran individu, kelompok, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah mampu berkomunikasi efektif dalam mengelola penyuluhan, pelatihan, edukasi, dan konsultasi gizi menggunakan media sesuai perkembangan iptek dan pemecahan masalah gizi sesuai sasaran.
yang kemudian diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Perencanaan Program Gizi berdasarkan kurikulum OBE yang berlaku di Fikes UPN Veteran Jakarta, meliputi menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pengelolaan penyelenggaraan program gizi di masyarakat, menguasai konsep teoretik bidang gizi masyarakat untuk mengelola masalah gizi dan pemberdayaan masyarakat dengan mendesain program gizi, mampu mengembangkan jejaring kinerja dengan masyarakat, klien, sejawat, dan bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan dan hasil kinerja kelompok meliputi dokumentasi, pengelolaan data, dan mencegah plagiasi. Yang keempat, mampu merancang dan mengelola program gizi masyarakat dengan menyusun rencana intervensi gizi berbasis masyarakat. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan pemantauan dan penilaian pelaksanaan program gizi masyarakat. Kemudian diharapkan dapat tercapai 8 buah sub CPMK sesuai dengan tampilan berikut. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengonsepkan dan menyimpulkan peran serta wewenang ahli gizi di masyarakat, penyebab masalah gizi dan intervensi gizi di masyarakat. Yang kedua adalah mahasiswa mampu merencanakan dan menyusun analisis situasi dan analisis partisipasi. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu merencanakan dan menunjukkan penyebab masalah gizi. Yang keempat adalah mahasiswa mampu mendiskusikan, menelaah, dan melakukan analisis tujuan dan analisis alternatif. Yang kelima adalah mahasiswa mampu merancang dan menyusun, melakukan dan mempraktikkan pembuatan logical framework approach dan project planning matrix. Yang keenam adalah mahasiswa mampu merencanakan, membedakan, memperlihatkan, menunjukkan, dan mengorganisasikan intervensi gizi spesifik, edukasi gizi, program gizi seperti suplementasi vitamin dan mineral, program fortifikasi dan jenis program gizi sensitif dan spesifik, kemudian program suplementasi vitamin dan mineral seperti fortifikasi pangan, konvergensi program. Yang ketujuh adalah mahasiswa mampu merencanakan, membedakan, dan mendesain program TFC, CFC, supplementary program, EMO-DEMO, dan positive deviance. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang, mempraktikkan program gizi dengan metode OOPP. Bahan kajian dari mata kuliah ini meliputi yang pertama peran dan wewenang ahli gizi serta metode perencanaan, besaran masalah gizi utama di Indonesia, peran ahli gizi dalam upaya preventif dan promotif, upaya menyandingkan NCP dan OOPP, analisis situasi, analisis partisipasi, analisis penyebab masalah, analisis tujuan, analisis alternatif, project planning analisis, program gizi nasional, program inovasi gizi, review jurnal gizi masyarakat, presentasi kelompok perencanaan program gizi. Pendekatan interaksi mata kuliah yaitu pembelajaran daring asinkronus, mahasiswa belajar mandiri eh, melalui sistem manajemen pembelajaran ataupun LMS UPN Veteran Jakarta dengan dosen berperan sebagai fasilitator untuk mendorong keaktifan mahasiswa. Yang kedua, pembelajaran daring sinkronus, eh, interaksi langsung dilakukan dalam kuliah kelas kecil ataupun bersama dosen atau praktisi. Pembelajaran daring sinkronus ini bisa offline ataupun online. Dan yang terakhir adalah pembelajaran luring, yaitu offline. Kegiatan tatap muka dilaksanakan di lingkungan kampus UPNVJ. Fokus pembelajaran disesuaikan dengan topik, teori menggunakan metode studi kasus dalam menyusun perencanaan program gizi, sementara praktik berorientasi pada pembelajaran berbasis proyek. Mata kuliah prasyaratnya adalah epidemiologi dan surveillance, komunikasi dan edukasi gizi, praktik komunikasi dan edukasi gizi. Penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari ujian semester yaitu UTS dan UAS, masing-masing berkontribusi 25% dengan soal pilihan ganda berbentuk
vignette ataupun kasus. Kemudian penugasan yaitu hasil proyek dengan bobot 30%. Tugas kelompok berupa proyek perencanaan program pangan dan gizi mulai dari analisis situasi hingga penyusunan project planning matrix. Dan yang terakhir adalah aktivitas partisipatif meliputi keaktifan di kelas maupun pada saat praktik turun lapang. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan pada perencanaan mata kuliah perencanaan program gizi. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah perencanaan program gizi dengan pendekatan eh, DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman video sebagai bentuk aplikasi pembelajaran mata kuliah ini di kelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah perencanaan program gizi, yang mana yang kemarin kita berbicara terkait dengan analisis situasi, dan hari ini kita akan lanjutkan terkait dengan analisis partisipasi dan proses. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya jelaskan dulu ya seperti biasa tata tertib pada kelas sinkronus ini ataupun sinkronus live di platform digital yaitu Zoom. Kalian teman-teman semua dalam mengikuti perkuliahan jangan lupa untuk selalu open cam, jadi tidak boleh menutup kameranya selama perkuliahan berlangsung. Gitu kemudian tetap mute ataupun meng-off-kan mikrofonnya selama perkuliahan berlangsung. Namun jika nanti ada arahan saya untuk membuka mikrofon ataupun kalian akan berbicara ataupun akan bertanya, silahkan langsung saja membuka mikrofonnya untuk langsung berbicara ya teman-teman. Kemudian selama perkuliahan kalian kan pasti membuka Zoom-nya di laptop gitu, jadi mohon untuk tidak membuka yang lain atau mengerjakan yang lain selama perkuliahan berlangsung. Boleh nanti misalnya membuka tab yang lain ketika misal ada pertanyaan gitu ataupun mencatat ataupun yang lainnya, tapi untuk membuka tab lainnya atau mengerjakan hal lain selain yang berhubungan dengan mata kuliah perencanaan program gizi atau kuliah hari ini tidak diperkenankan teman-teman. Jadi mohon untuk dipatuhi tata tertib. Baik, berarti kita langsung masuk ya ke materi hari ini terkait dengan analisis prioritas masalah dan analisis partisipasi. Saya izin share screen ya teman-teman untuk PowerPoint-nya. Oke, sebenarnya analisis partisipasi atau analisis pihak terkait itu dilakukan sebagai bagian dari analisis situasi. Jadi dia tuh bagian dari analisis situasi sebenarnya. Jadi part of, tidak bisa terpisahkan. Jadi nggak bisa tuh kita memisahkan antara analisis partisipasi seperti nanti kita memisahkan analisis penyebab masalah. Tapi sambil berjalannya analisis situasi, kita juga akan melaksanakan analisis partisipasi tersebut. Sehingga analisis partisipasi ini harus dilakukan di awal perencanaan. Gitu. Nah, tujuannya dari dilakukannya analisis partisipasi ini adalah yang pertama mengidentifikasi tadi ya. Pokoknya kalau ngomongin analisis partisipasi itu tempat participate, berarti harus ada orang-orang. Nggak mungkin partisipasi kemudian bukan orang gitu ya. Jadi pasti ada orang atau pihak-pihak yang akan terlibat. Sehingga yang pertama pasti tujuannya mengidentifikasi siapa saja orang atau pihak yang terkait gitu. Jadi siapa sih yang nantinya akan menjadi sasaran kita, menjadi sasaran utama, sasaran pendukung kita, ataupun orang-orang yang bisa mensukseskan goal kita nantinya. Gitu. Yang kedua adalah menganalisis bagaimana karakter dari mereka masing-masing. Jadi menganalisis karakteristik mereka masing-masing. Kita tahu bahwa setiap sasaran kita itu punya karakteristik masing-masing. Gak mungkin semuanya sama. Gitu. Sama kayak kalian. Gak mungkin satu kepala atau satu kelas ini kepalanya sama. Pasti kan beda-beda. Maka kita harus tahu karakteristiknya bagaimana. Gitu. Sehingga kita bisa tahu nantinya apa motif ataupun ketertarikan gitu ya mereka terhadap intervensi kita itu apa, terhadap program yang akan kita laksanakan itu apa, ataupun terhadap yang nanti kita jalankan. Mereka tuh tertarik apa sih terhadap yang akan kita berikan? Kita juga perlu tahu, tidak hanya karakteristiknya saja, tapi kita juga perlu tahu mereka tertarik nggak? Mereka punya motif apa gitu terhadap apa yang kita akan kerjakan. Kemudian setelah itu kita harus identifikasi apa potensinya, gitu. Apa sih potensi dari yang mereka miliki, baik kelebihannya ataupun kekurangannya dari masing-masing apa individu-individu tersebut ataupun pihak-pihak tersebut. Karena dari sana nantinya terakhir dari kesemuanya kita bisa menentukan langkah apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan pihak-pihak ini mendukung dan bersama mencapai tujuan intervensi yang kita punya. Jadi ini tuh ibarat gitu ya, kamu mau deketin orang gitu. Kira-kira siapa aja sih orang-orang gitu ya yang akan terlibat di dalam masa pendekatan gitu, intervensi pendekatan. Gimana karakteristik mereka itu gitu. Kemudian mereka tertarik apa ya terhadap tujuan yang mau kita tuju gitu. Kemudian potensinya, kelebihan dan kekurangannya apa. Sehingga kita tahu nanti menjadikan orang-orang ini ya teman-temanmu misalnya oh kalau bagian yang lagi kamu deketin ini sedih, dia suka ceritanya ke si A, maka kita perlu gali cerita dari si A. Kurang lebih seperti itu. Konsepnya secara individual, secara kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya tadi kalau secara program ya kita jadi tahu langkah apa sih setelah itu yang harus kita lakukan. Nah, hal lain yang perlu kita analisis, tadi kan sudah ya, mengidentifikasi pihak yang terkait, kita sudah tahu, menganalisis karakteristik, kita juga sudah tahu. Maka hal lain yang perlu dianalisis tadi yang ketiga adalah ceritanya tentang motif. Nah, ceritanya terkait dengan ketertarikan. Jadi tidak hanya siapa saja yang terlibat, siapa karakteristiknya apa, tapi kita tahu juga motifnya apa terhadap rencana ataupun proyek yang akan kita lakukan di sana. Identifikasi ini di garis bawahi gitu ya, di bold hitam merah. Identifikasi dalam motif ini sangat penting. Kenapa? Karena sebagai entry point-nya proses komunikasi kita dengan pihak-pihak tersebut. Kalau orang ngobrol, tahu motifnya apa, tahu keterkaitannya apa, kita tahu kita harus entry levelnya di mana. Sehingga kan kemudian itu memudahkan proses komunikasi kita. Dengan kita tahu ketertarikan orang ataupun pihak tertentu akan menentukan bagaimana pendekatan yang kita harus lakukan. Jadi misalnya nih, tadi Haikal sukanya bola gitu ya, ataupun Haikal sukanya apa ya Haikal ya, bola aja deh gitu ya. Haikal sukanya bola. Terus dari yang kita mau omongin, ya berarti kita nggak bisa dong ngomonginnya badminton atau yang lagi hit sekarang kita ngomonginnya padel. Yang nggak mungkin karena Haikal entry point proses komunikasinya dari situ gitu. Di bola biar Haikal gitu ya, biar kita tahu dari mana kita harus ngobrol terkait bola tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita ngobrol A ternyata dia ketertarikannya di C gitu. Sehingga kan entry point proses komunikasinya menjadi kayaknya nggak nyambung deh, kayaknya saya nggak tertarik gitu. Jadi memang tadi di garis bawahi identifikasi ini sangat penting menjadikan proses entry point komunikasi dengan pihak-pihak tersebut gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah pendekatan kepada kepala desa yang punya ketertarikan pada kesehatan masyarakat tentunya akan berbeda dengan
strategi kita pendekatan kepada pengusaha yang ada di wilayah tempat intervensi kita, yang tidak ada ketertarikannya terhadap kesehatan penduduk, namun tertarik kepada keberlangsungan bisnis yang dijalankan. Jadi gitu. Jadi jangan sampai entry point kamu itu sama semua. Jadi ke Haikal misalnya padel, ke Iren juga padel gitu ya. Ke semuanya padel, padahal entry point-nya beda-beda, karakteristiknya kan beda. Tadi, makanya kenapa? Pendekatan kepada kepala desa itu akan jauh berbeda dengan kepada pengusaha yang ada di sana. Jangan bodoh kita ngomongin kesehatan masyarakat. Pengusaha belum tentu peduli akan hal tersebut, tidak tertarik lah gitu ya akan hal tersebut. Tapi kalau entry point-nya dari keberlangsungan bisnis, maka berbicara setelahnya itu akan jauh lebih mudah. Untuk apa? Untuk mendukung yang akan kita jalankan nantinya. Jadi jangan bicara kesehatan dulu gitu, tapi bagaimana kita bisa melakukan pendekatan secara omongan quote unquote bisnis dulu begitu. Baru habis itu kita ngomonginnya terkait dengan kesehatan masyarakatnya kepada seorang pengusaha contohnya gitu. Nah, motif pengusaha ini gitu ya tidaklah menunjukkan bahwa mereka tidak tertarik ya gitu. Ataupun nantinya mereka nggak bisa berperan aktif, bukan gitu juga implikasinya, tapi tergantung bagaimana strategi yang akan kita lakukan atau yang harus kita lakukan karena keberadaan dari pengusaha tersebut bisa jadi pihak yang potensial gitu terhadap program yang akan kita lakukan. Misalnya apa? Misalnya jadi penyandang dana ya kan, jadi donatur di beberapa kegiatan yang akan kita lakukan gitu. Nah, pada motif ini, pada mengetahui motif ataupun mengidentifikasi motif, akan ada atau berisi terkait bagaimana perilaku dari masing-masing orang atau kelompok tersebut. Bisa saja dia menolak, bisa saja dia ramah, bisa saja dia netral-netral aja gitu. Jadi memang ada beberapa yang perlu kita identifikasi begitu. Kemudian tadi yang keempat adalah mengetahui potensi. Nah, kita perlu identifikasi potensi yang mana meliputi kekuatan, ya di awal tadi sudah dibilang kekuatan maupun kelemahannya gitu. Serta apa sih yang sekiranya bisa dilakukan oleh orang tersebut, juga bentuk penolakan apa yang sekiranya nanti terjadi. Jadi kita bisa mengidentifikasi nih kelebihannya apa ya, kekuatannya apa dari orang tersebut sehingga nantinya kita bisa tahu bentuk penolakannya kalau dia bagaimana, kalau ini bagaimana begitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana nantinya kita memperlakukan orang-orang ini gitu. Setelah semuanya sudah kita lihat, maka terakhirnya adalah mengetahui implikasi. Jadi langkah apa yang akan kita lakukan untuk mendekati, untuk approach orang-orang ini gitu. Strategi apa yang bisa kita lakukan sehingga orang-orang itu mau aktif gitu menjadi pelaku kegiatan kita. Jadi setelah kita sudah melihat ini dan ini gitu ya, sehingga terakhir oke, kita tahu bagaimana nantinya kita memperlakukan kepala desa. Kita tahu bagaimana kita memperlakukan atau implikasinya atau strategi apa kepada pengusaha. Kita tahu kepada sasaran kita strategi kita apa gitu. Nah, di dalam melakukan analisis partisipasi ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Yang pastinya ketika mendengar analisis partisipasi maka kan banyak orang ya. Nggak mungkin dong analisis partisipasi itu cuma saya sama Kia misalnya. Itu namanya bukan analisis partisipasi gitu. Itu namanya bimbingan gitu. Nah, maka dari itu ketika analisis partisipasi maka kita perlu banyak orang. Nggak cuma head to head, nggak cuma one on one. Pastinya sifatnya seperti FGD gitu. Ada tahap perkenalan, ada tahap bagaimana kita menyampaikan tujuan kita di dalam melakukan analisis partisipasi ini. Kemudian kita menyiapkan meta plan card ya. Meta plan card seperti yang sudah dibicarakan adalah kertas yang disiapkan untuk mencatat setiap pendapat dari peserta diskusi. Kita pada saat tahapan analisis partisipasi sangat-sangat amat menghargai apapun pendapat dari peserta partisipasi tersebut gitu ya. Jadi makanya kenapa perlu ada meta plan card. Kemudian bagaimana menjelaskan cara menggunakan kartunya. Jadi memang ada tahapan yang akan kita lakukan. Bagaimana kamu pertama menjelaskan perkenalan, tujuan, kemudian memberikan meta plan card kepada orang-orang tersebut, kemudian nantinya meta plan card itu digunakan buat apa sih, gimana cara menggunakannya, kemudian pada akhirnya adalah melangsungkan diskusi gitu. Nah, proses diskusi ini tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Jadi nggak bisa tuh datang FGD sekali gitu udah kita pulang, kita tahu harus apa enggak. Tapi biasanya idealnya gitu ya, biasanya idealnya kita melakukannya itu beberapa kali di dalam anggota diskusi yang punya latar belakang berbeda-beda. Jadi nggak cuma satu kali, kemudian karena kalau kita lihat di dalam sebuah perencanaan program gizi tidak hanya satu aspek saja yang terlibat, banyak aspek, banyak orang, maka latar belakangnya sudah beda-beda. Maka dari itu nggak bisa satu kali diskusi. Kita perlu melakukan diskusi berkali-kali dengan latar orang yang berbeda-beda tersebut. Seperti prinsip dalam focus group discussion, maka anggota diskusinya harus apa? Harus homogen mungkin, ya. Jadi memang harus homogen mungkin, jangan campur-campur, gitu. Jadi kenapa? Jangan misalnya, contohnya apa? Bukan nyamakan ya, biar kamu bisa melihat. Jangan tiba-tiba kamu mau ngetes berenang gitu, tapi yang dites adalah kucing sama ikan gitu. Latar belakangnya kan beda, kucing-kucing, ikan-ikan gitu. Yang satu memang hidup di air, yang satu takut air. Jadi bagaimana kamu arti homogen adalah latar belakangnya sama. Kalau kita bicara kepala desa, maka kita bicara semua perangkat desa gitu. Jangan kamu menyatukan kepala desa dengan misalnya bidan gitu ya. Jangan juga kamu satukan dengan warga karena nantinya mereka akan tertutup gitu yang merasa lebih di bawah kepala desanya. Sehingga perlu kita samakan juga latar belakangnya. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan proses diskusi sehingga seluruh peserta bisa secara leluasa dan tanpa hambatan menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau misalnya ada warga atau kepala desa, mungkin warganya jadi insecure gitu ya ataupun nggak berani di dalam menyampaikan pendapatnya karena takut ada kepala desa gitu. Jadi memang kita perlu sekali untuk mendengarkan pandangan mereka terhadap apa yang kita bawa, masalah apa yang tujuan apa yang kita bawa, masalah apa yang untuk membangun awareness mereka. Jadi ada satu kelompok diskusi dengan petugas kesehatan, tenaga dinas kesehatan, kelompok tokoh masyarakat dan lain-lainnya gitu. Nah, berikut adalah layoutnya. Ingat ya, layoutnya bukan layout kuliah ya. Jangan kamu di depan sendiri terus mereka semua berjajar ke belakang gitu. Namanya diskusi, namanya ngobrol, namanya kumpul keluarga gitu bahasanya. Kan bukan kayak kereta api gitu, tapi layoutnya adalah setengah melingkar atau boleh juga melingkar sehingga kita bisa melihat lawan bicara kita bisa tahu kemudian kita bisa berdiskusi secara terbuka gitu. Jadi kalau kamu bayangin kalau layoutnya depan belakang bisa bayangin kalau yang ngasih pendapat di belakang maka kamu akan begitu gitu ya. Jadi kenapa layoutnya kemudian menjadi bulat ataupun setengah lingkaran sehingga kita bisa melihat lawan bicara kita bicara terkait apa gitu. Kemudian tadi meta plan card ya, alat diskusinya ada kertas meta plan card atau meta plan card, spidol, papan tulis, apapun yang bisa menuliskan, mau spidol boleh, pokoknya alat tulis gitu. Dan papan tulis juga boleh, softboard juga boleh, kemudian apa lagi? Dinding juga sebenarnya boleh, apapun yang bisa untuk menempel. Kertas meta plan card juga boleh diganti dengan yang lain, seperti di depan ya, seperti yang contohkan. Yang penting adalah bisa menuliskan untuk pendapat mereka. Nah, tadi ya dijelaskan bagaimana sih cara menggunakan kartu ketika diskusi itu berlangsung. Yang pertama adalah memang kalian harus namanya analisis partisipasi. Jadi kita perlu tahu nih menurut yang kita ada diskusi, peserta diskusi, menurut mereka siapa aja sih yang bisa terlibat terkait dengan masalah yang akan kita bawa ataupun tujuan yang kita bawa. Maka dalam satu kartu itu harus satu tulisan. Misalnya mereka menulis kepala desa, ya maka harus tulisnya kepala desa saja. Jadi tidak bisa kepala desa, tokoh agama enggak. Jadi kamu jelaskan bahwa satu orang, satu kartu ataupun satu institusi. Gitu.
Nah, tapi tidak juga menuliskan misalnya bidan di situ ada dua, terus dia nulis bidan A, terus satu lagi bidan B enggak. Ya itu kan menjadi satu institusi ya dengan sama. Jadi memang satu orang satu indikasi. Kemudian setelah mereka menuliskan siapa saja yang terlibat, setelah selesai, maka kita akan mengidentifikasi perannya masing-masing tadi, karakteristik, motif, kemudian potensi dan implikasinya gitu. Jadi perannya masing-masing dari karakteristik, potensi dan implikasinya nanti bagaimana gitu. Nah, itu semua ditempelkan satu-satu. Jika idealnya kita berdiskusi sekali lagi bersama dengan para partisipan tadi baik dari latar belakang yang sama berkali-kali ya itu kamu harus lakukan berkali-kali gitu. Jadi nanti kamu punya notes dari diskusi ataupun analisis partisipasi dari nakes, kemudian nanti punya dari tokoh masyarakat, punya juga dari kepala desa misalnya. Oke. Nah, ini sudah ya, tadi tidak sangat mirip dengan FYD, tidak hanya dilakukan satu kali, dilakukan semungkin mungkin. Oke, ini bagaimana tabel yang harus kalian sampaikan gitu ketika menuliskan analisis partisipasi. Ada pihaknya, ada kategorinya, ada karakteristiknya, ada motif, ada potensi, dan implikasi. Ini semua harus diisi pada saat kalian melakukan analisis partisipasi bersama masyarakat tersebut. Gitu. Ataupun ya bersama dengan temanmu ataupun bersama dengan satu proyek begitu ya. Nah, siapa aja? Nah, nanti yang ini kita bahas pada saat melakukan pembahasan atau presentasi terkait dengan tugas yang sudah diberikan ya. Nih, contohnya. Oke, tadi sudah selesai analisis partisipasi yang saya bilang bahwa bagian dari analisis situasi. Nah, setelah kesemuanya itu sudah selesai, maka kita akan lanjut ke dalam analisis prioritas masalah. Kan tadi juga sudah dijelaskan oleh Iren ya, Iren pada saat analisis situasi, data dari analisis situasi bisa dianalisis ataupun disajikan diolah menggunakan software WHO atau Nutri Survey dan lain-lainnya. Kemudian juga bisa pakai tabel senesa data. Nah, di sana kamu akan menemukan data-data ataupun hasil terkait dengan masalah-masalah dan mungkin faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi kita punya data pada analisis situasi itu banyak, gitu, cuma satu. Kemudian dari analisis ataupun dari data dukung, selain tidak data primer, data dukung juga perlu, begitu. Nah, kemudian setelah itu datanya banyak nih Bu masalahnya. Ada A, ada B, ada C, ada D gitu. Terus kalau ada data sebanyak itu, kemudian kita harus kayak gimana? Kan nggak semua bisa kita lakukan prioritas atau tidak bisa semuanya kita pecahkan. Itu makanya hal utama yang perlu ditekankan dalam pembahasan prioritas masalah adalah tidak ada masalah gizi yang patut untuk dibiarkan tidak teratasi maupun tidak terselesaikan gitu. Namun beberapa masalah mungkin punya karakteristik yang identik gitu ya. Sehingga bisa kita kelompokkan sebagai satu permasalahan yang spesifik. Kan karena kamu akan melihat satu-satu masalahnya. Nah, di dalam analisis itu kan banyak kita temuin. Maka dari itu punya karakteristik yang sama yang identik sehingga kita bisa tahu nih dikelompoknya menjadi satu permasalahan yang sama. Tapi ingat sekali lagi ya teman-teman, boleh digarisbawahi bahwa hal utama yang perlu kita tekankan tidak ada masalah yang patut untuk dibiarkan dan tidak teratasi maupun tidak terselesaikan. Gitu. Jadi itu dulu basicnya walaupun di dalam analisis masalah itu kita pasti bakal nemuin banyak permasalahan dari dalam berbagai data. Nah contohnya adalah misalnya rendahnya cakupan imunisasi, kemudian rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, kemudian juga rendahnya angka eksklusif gitu. Nah masalah-masalah itu sudah spesifik kan sejak awal maka tidak perlu lagi kita kelompokkan dengan masalah lainnya. Itu contohnya apa? Gizi buruk balita atau balita gizi buruk gitu. Jadi tujuan atau prioritas masalah diperlukan dengan tujuan untuk mengembangkan suatu program intervensi yang memang spesifik dan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Tentu saja sekali lagi idealnya adalah menyelesaikan semua masalah kesehatan yang teridentifikasi pada tahap analisis situasi. Tetapi kan menjadi tidak mungkin kalau kita dihadapkan pada keterbatasan gitu. Keterbatasan apa aja? Waktu, tenaga, pendanaan, manajemen, ya nggak? Jadi oleh sebab itu, seluruh masalah yang kita identifikasi pada tahapan analisis situasi itu perlu untuk dievaluasi menggunakan kriteria di dalam matriks prioritas masalah. Nah, proses evaluasinya itu proses evaluasi prioritas ini dilakukan untuk nantinya menentukan hal yang akan terlibat dan yang tidak terlibat di dalam program perencanaan kita atau perencanaan program kita. Gitu. Oke, di dalam menentukan masalah prioritas kita perlu melakukan evaluasi tadi ya terhadap seluruh masalah yang teridentifikasi menggunakan beberapa kriteria. Jadi nggak asal tuh masalahnya 10, gimana kalau kita ini aja ABCD 5 dasar kali gitu. Untuk menentukan masalah mana yang mau kita prioritaskan. Tapi nggak gitu, ada kriteria evaluasinya. Dalam prosesnya evaluasi prioritas masalah itu menggunakan skor dengan skala yang dapat disepakati besaran kemudian arahnya oleh tim perencana ataupun oleh kalian itu sendiri ya. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah besaran masalah. Jadi kalau kita bicara besaran masalah, pasti kita bicara apa? Semakin tinggi angka prevalensi, insiden, proporsi dari suatu masalah, maka masalah tersebut yang harus diprioritaskan. Jadi kalau ada prevalensinya misalnya stunting, kita ke next ya. Ini. Jadi pada saat besaran masalah, kalau ada prevalensi stunting 30,7% ya. Coba prevalensi stunting 30,7%. Kemudian prevalensi gizi lebih 8%. Ada dua masalah tuh. Maka menurut kalian, mana yang punya skor prioritas tertinggi kalau kita lihat dari besaran masalah? Mana? Apakah prevalensi stunting 30,7% atau prevalensi gizi lebih yang 8%? Yang mana? Kira-kira. Yang kalian prioritaskan? Boleh Zarifa, yang mana? Menjawab Ibu, menurut saya yang stunting karena besarannya sebesar 30,7%. Oke, thank you Zarifa. Ya ya, karena tadi kita bicara besar masalah dengan prinsip semakin tinggi, maka itu yang kita prioritaskan. Maka kalau ada dua angka, kemudian angka yang satunya lebih besar, maka itu yang kita prioritaskan masalahnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kerentanan terhadap perubahan, di mana keberadaan maupun ketidakberadaan suatu teknologi atau percepatan itu bisa mengatasi masalah gizi ataupun kesehatan. Nah, kriteria ini mengukur keefektifan suatu intervensi di dalam mengatasi suatu masalah. Semakin efektif satu intervensi, maka semakin tinggi skor prioritas yang kita berikan terhadap hal tersebut ataupun tadi masalah tersebut. Contohnya apa? Contohnya kalau ada masalah campak nih, ya nggak? Campak akibat rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap dibandingkan dengan masalah ISPA. Kalau saya akan kasih campak skor prioritas tertinggi, kira-kira kenapa? Saya kasih campak dengan skor prioritas tertinggi. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira kenapa? Di dalam kerentanan terhadap perubahan. Gimana? Boleh Jingga. Kenapa Jingga? Saya kasih skor prioritas campak itu lebih tinggi. Izin menjawab karena kerentanan terhadap perubahan itu didasarkan atas ada lebihnya teknologi. Jadi menurut saya campak itu menjadi seperti karena ada teknologi vaksin untuk melakukan perubahan dari masalah tersebut. Oke, thank you Jingga. Ya benar ya, karena tadi kita bicaranya terkait keberadaan teknologi untuk mempercepat
keefektifan atau mengukur keefektifan suatu intervensi gitu. Maka dari itu karena tadi Jika bilang kalau campak itu udah ada imunisasinya atau ada vaksinasinya, maka campak akan lebih cepat atau saya berikan skor tertinggi karena sudah punya teknologi yang efektif untuk mencegah penyakit campak tersebut gitu. Oke, yang ketiga adalah dampak terhadap masyarakat. Nah, kriteria ini mengevaluasi cakupan populasi yang terdampak oleh masalah gizi gitu ataupun kesehatan yang secara langsung atau tidak langsung. Beberapa kondisi yang diprioritaskan itu adalah tingkat keterhubungannya. Misal anemia pada ibu hamil itu bisa menyebabkan kematian pada bayinya. Satu. Yang kedua, tingkat penyebab disabilitas. Contohnya stroke. Misalnya stroke itu pada bekerja pada seseorang itu bisa menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaannya. Dan economic loss ataupun jumlah dana yang hilang yang disebabkan hilangnya usia produktif tersebut karena suatu penyakit. Misalnya penyakit jantung pada seorang pekerja yang mewajibkan kan kontrol terus. Oleh karena itu, jika di dalam perbandingan matriks prioritas masalah ditemukan kondisi atau penyakit dengan dampak yang lebih besar dari segi keterhubungan, disabilitas, dan ekonomi, maka harus menjadi prioritas di dalam perencanaan. Jadi kalau ada tadi tiga tersebut, tiga-tiganya misalnya memberikan disabilitas, ekonomi loss, kemudian keterhubungan, maka itu yang akan menjadi prioritasnya. Betul. Oke, kemudian yang keempat adalah dukungan administratif. Kriteria ini mengevaluasi bagaimana dukungan pemerintah, namanya dukungan administratif, ya, terhadap intervensi ataupun satu masalah gizi gitu di daerah tersebut. Adanya motivasi dan dukungan dari pemerintah lokal terhadap suatu program kesehatan itu bisa mendukung prioritas masalah. Tapi ingat ya, tapi kalau case-nya, nah sekarang ada case-nya nih. Kalau kasusnya, misal angka keberhasilan ASI eksklusif di suatu daerah itu rendah karena memberikan MPASI dini. Ternyata setelah kita telusuri, pemerintah lokal itu mendukung pemberian makan prenatal berupa air kelapa kepada bayi-bayi yang umurnya kurang dari 10 sebagai misalnya budaya sebagai budaya yang dicerminkan oleh daerah tersebut. Nah, kira-kira skor prioritas yang kita berikan pada masalah tersebut rendah atau tinggi? Kira-kira gimana? Rendah atau tinggi? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira gimana? Kevin, boleh. Gimana Kevin? Untuk menjawab, kalau misalnya kasusnya seperti itu berarti skor prioritasnya jadi rendah ya Bu, karena dukungan administratifnya itu benar-benar terhadap program yang akan dijalankan. Oke, thank you Kevin. Iya ya, skor prioritasnya jadi rendah, bukan tinggi karena biasanya mendukung masalah tersebut gitu. Jadi maka dari itu maka skor prioritasnya menjadi rendah gitu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah aspek pendanaan. Nah, kriteria ini namanya juga aspek pendanaan. Pasti kriteria ini mengevaluasi besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan satu program masalah pengentasan masalah gizi ataupun intervensi masalah gizi. Maka suatu masalah semakin kecil semakin besar biaya yang diberikan atau yang dibutuhkan, maka semakin kecil skor prioritasnya gitu. Jadi kan namanya kita aspek pendanaan. Kita mau bicara ekonomi gitu ya. Maka ketika kalau dengan biaya yang cukup murah gitu ataupun biaya yang tidak terlalu besar, kita bisa mengatasi masalah tersebut. Maka kita lebih prioritaskan itu daripada kita butuh biaya yang lebih besar untuk mengatasi masalah yang A gitu. Jadi kalau suatu penyakit hanya bisa diselesaikan atau dituntaskan oleh program vaksinasi misalnya yang belum pernah dilaksanakan sama sekali gitu, maka biaya yang akan dikeluarkan kan sangat besar seperti tadi misalnya vaksin COVID. Tapi kan itu masalahnya pandemi ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi kan biayanya pasti sangat besar sebab vaksin itu kan perlu sekian tahap penelitiannya untuk bisa sampai diberikan kepada masyarakat serta saat sudah siap masyarakat juga harus mengeluarkan dengan mandiri. Maka kita akan memberikan skor yang rendah pada contohnya adalah vaksin tersebut masalah dengan solusi vaksin begitu. Oke. Nah, yang tadi gitu ya, prosesnya itu mengevaluasi prioritas masalah dilakukan dengan memberikan penilaian. Makanya tadi kan kita bicara skor ya, pada setiap masalah terhadap kriteria yang disepakati. Jadi nanti mengisi tabelnya kurang lebih seperti itu. Tabel yang kalian kerjakan kurang lebih seperti itu. Nah, skornya skalanya 1 sampai 10 boleh, 1 sampai 3 boleh, 1 tidak diprioritaskan, 10 diprioritaskan ataupun kebalikannya itu terserah tergantung dari tim perencananya. Jadi kalau terakhir itu ranking berdasarkan total skornya. Bisa kalau tadi 1 sampai 10 misalnya prioritas tinggi 10 maka total skor yang paling besar adalah yang ranking pertama gitu. Tapi kalau misalnya 10 adalah skor yang paling rendah maka skor paling kecil, total skor paling kecil adalah ranking pertama. Kurang lebih gitu. Sekali lagi itu disepakati oleh dari kalian masing-masing sebagai tim perencananya. Gitu, teman-teman. Oke, sebenarnya materi yang prioritas masalah sama analisis partisipasi sudah selesai. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait hal tersebut? Oke, Nisrina, saya stop share dulu ya, Nisrina sebentar. Baik, gimana Nisrina? Baik, terima kasih Bu Utami atas kesempatannya. Saya Nisrina Tiara dengan MPP 080. Izin bertanya Bu terkait materi yang analisis partisipatif. Kira-kira apa dampak atau implikasinya Bu yang mungkin timbul apabila analisis partisipatif ini tidak dilaksanakan dalam perencanaan program intervensi gizi? Terima kasih Bu. Oke, saya jawab dulu ya sebelum kita ke next. Jadi, kalau analisis partisipasi tidak dilakukan, kita balik lagi ke bahasan yang pertama. Tujuannya apa sih? Gitu. Tujuannya tadi mengidentifikasi siapa aja pihak yang terkait, motifnya apa, karakteristiknya apa, kemudian juga motif, potensi, dan nanti implikasinya. Kamu bayangin, kalau ke semua itu nggak kita lakuin nih, kita nggak tahu siapa aja pihak yang terlibat, kita nggak tahu motif dia apa, kita nggak tahu potensi dia apa, kita datang-datang udah bawa program, bisa kamu bayangin, ya belum tentu mereka menerima. Kalau analisis partisipasi tidak dilakukan, kita ujuk-ujuk datang ke daerah, habis analisis situasi yang ambil data, terus kita langsung aja ke sasaran, tapi ternyata yang lainnya menolak, gitu. Yang lainnya nggak dukung. Ternyata sasarannya nggak cuma itu, ada orang-orang lain yang memang mendukung si sasaran tersebut untuk mencapai goal kita menuntaskan ataupun mengentaskan masalah gitu Nisrina. Jadi kayak kita butuh arah nih kalau misalnya kita nggak melakukan analisis partisipasi terlebih dahulu, ya. Oke, Mutiara Anissa, boleh? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Baik Ibu, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan saya Mutiara Anissa Jasmine dengan RP 045. Saya izin untuk bertanya terkait materi prioritas masalah Ibu. Selain dari kriteria-kriteria yang sebelumnya Ibu udah jelasin pada bagian tersebut, apakah kita bisa menentukan sendiri terkait kriteria-kriteria yang lainnya Bu?
Baik, terima kasih ya Mutiara atas pertanyaannya. Jadi yang tadi saya sebutkan kan ada 5 ya, ada besaran masalah, ada ketentuan terhadap perubahan, terus aspek pendanaan, dukungan administratif, kemudian dampaknya terhadap masyarakat. Kira-kira bisa nggak sih kita rubah gitu ya, kalau di daerah lain? Bisa saja. Jadi itu bukan sebagai patokan. Sekali lagi, kriteria-kriteria tersebut bukan patokan. Boleh digunakan, boleh tidak, sesuai dengan karakteristik dari daerahnya masing-masing. Mungkin saja dari segi ketentuan terhadap perubahan tidak ada, boleh diganti. Atau boleh saja ditambahkan karena tempat tersebut punya karakteristik yang lain yang perlu kita perhitungkan di dalam prioritas masalah tersebut. Gitu. Jadi tidak plek, tiplek atau saklek harus itu sekali lagi disesuaikan dengan apa yang menjadi keadaan pada tempat yang kita tuju. Ya. Oke, terima kasih. Kita sudah di ujung kuliah kita. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi perencanaan program gizi adalah materi yang continuous. Jadi dari selesai membicarakan prioritas masalah nanti menjadi penyebab masalah dan seterusnya. Jadi bukan yang bisa salah satu ditukar gitu. Jadi continuous gitu ya. Begitu. Jadi pelaksanaan studi kasus pada hari ini itu bisa berkelanjutan sampai ke nanti project planning matrixnya. Jadi tidak jadi saling berkaitan. Namanya kan mau kita buat perencanaan program gizi. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Masih ada yang ingin ditanya? Sebagai penutup video PDD UKTPT Smart Service ini, saya telah memaparkan aspek pengajaran yang saya lakukan di program studi gizi, program sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai dedikasi saya di dalam pengajaran. Saya, Utami Wahyuningsi, mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.